Halo penghuni Jagat Maya, aku Kaisa Marwa. Tapi karena aku suka minum teh, aku menamakan diri Nona Teh. Di video ini, aku akan mengulas sebuah buku berjudul Yang Terlupakan dan Dilupakan. Buku ini adalah buah karya dari 10 penulis perempuan muda Indonesia yang tergabung dalam sebuah kolektif bernama Kolektif Ruang Perempuan dan Tulisan. Buku ini diterbitkan oleh Margin Kiri pada tahun 2021. Tapi aku beli buku ini tuh tahun 2022 bulan Desember. Sebetulnya aku sudah cukup lama menamatkan buku ini. Aku beres baca ini itu Januari 2023. Tapi berhubung International Women's Day, akhirnya aku punya momentum yang sangat tepat untuk memperbincangkan buku ini. Ayo kita lanjut ke reviewnya. Kenapa sih ini bukunya judulnya Yang Terlupakan dan Dilupakan? Kenapa ter dan di gitu? Penulis-penulis perempuan Indonesia dan dunia itu sebetulnya banyak yang memberi pengaruh signifikan dalam maupun itu penyebaran ide atau kayak bahkan dalam revolusi sastranya sendiri gitu. Tapi sering sekali nama mereka itu tidak kita kenal. Dan jujur aja sebelum aku beli buku ini pun kalau aku ditanya gitu, coba sebutin penulis perempuan Indonesia, aku paling bilang NH Dini gitu. Terus udah gitu ya siapa NH Dini doang. Terus aku ngeblank gitu. Karena aku emang nggak tahu coba NH Dini, Kartini gitu. Ya 2 nama itu doang yang kita kenal. Tapi aku sama sekali nggak tahu gitu orang-orang di sini kecuali Ruqyah Kertapati, aku pernah dengar, tapi ya cuma namanya doang yang aku tahu gitu. Terlupakan tuh seperti sebuah ketidaksengajaan. Si penulis-penulis perempuan ini itu terlupakan karena produksi pengetahuan sastra dan sejarah yang terlalu male-centered gitu. Jadi mereka terlupakan, tapi ada juga penulis-penulis perempuan Indonesia yang sengaja dilupakan seperti Charlotte Salawati dan Ruqyah Kertapati gitu, karena ada rezim yang berkuasa yang mengopresi karya-karya mereka dan menghilangkan nama mereka dari sejarah gitu. Jadi konteksnya ya, kalau buat yang belum sadar gitu, sastra itu sebagai aspek kultural dan dari sisi akademisnya pun gitu, sebetulnya sebuah bidang yang sangat didominasi laki-laki gitu. Jadi sastra tuh male dominated dan banyak sekali ideologi patriarkis yang ditransmisikan melalui sastra, contohnya male gaze atau kayak seksisme dan bahkan kayak rape culture yang dinormalisasi melalui karya-karya sastra besar gitu. Jadi itulah latar belakangnya kenapa sampai ada kolektif yang khusus menangani isu penulis perempuan yang terlupakan zaman seperti Kolektif Ruang Perempuan dan Tulisan itu. Oke, kita langsung lihat aja bukunya. Karena di channel ini tuh aku tidak pernah mempersiapkan apa-apa gitu. Soalnya aku tuh sibuk. Jadi aku malas ngapain ya gitu bikin tadinya tuh aku mau bikin dulu gitu konsep videonya bla bla, tapi enggak lah, enggak usah gitu. Malas. Gimana ya caranya? Oh ya, ini kan banyak pembatasnya, jadi mending aku buka pembatasnya aja gitu. Aku gak akan bahas semuanya, aku hanya akan memberikan detail-detail yang aku kasih pembatas, karena pasti yang aku kasih pembatas tuh yang menarik. Salah satu alasan kenapa para penulis perempuan itu terpinggirkan gitu, karena pengetahuan perempuan itu sering dianggap oleh
sering dianggap sebagai apa yang Foucault bilang itu subjugated knowledge gitu, pengetahuan yang tidak penting lah, tidak bisa atau tidak bermakna ketika dilihat dari sudut pandang ilmiah kayak gitu. Buktinya rombongan kritikus sastra kayak Adjie Prosidi dan lain-lain atau H.B. Yasin itu ya sering mengkritik karya para penulis perempuan itu sebagai sesuatu yang terlalu sehari-hari, sebagai sesuatu yang terlalu melankolis, bla bla kayak gitu. Seperti menginvalidasi gitu lah, menginvalidasi perspektif yang mereka berikan kayak gitu. Sama ini juga yang aku temukan ini interesting gitu, karena jadi ada seorang sastrawati Bugis bernama Kholik Puji. Dia itu menyalin dia menyalin naskahnya Ila Galigo. Kalau kalian tahu itu kayak kayak epos Bugis gitu, kayak tentang penciptaan dunia kalau nggak salah. Itu panjang banget, ada ribuan halamannya. Dia tuh si Kholik Puji itu dia menyusun naskah itu selama 20 tahun, tapi dia tidak dapat apresiasi yang cukup gitu. Dan bahkan buku ini berkata begini gitu nih: kerja tekunnya menyalin ribuan halaman naskah kuno Ila Galigo selama 20 tahun dilihat tak lebih penting ketimbang jasa beberapa pecundang yang telanjur diangkat jadi pahlawan. Aku suka kalimat itu. Dan itu sih, ini kayaknya mengkritik kalau belajar sejarah gitu ya. Yang lebih sering disorot adalah kayak pertempuran ini, pertempuran itu, bla bla bla, revolusi fisik kayak gitu loh. Jadi ini seolah meminggirkan perjuangan-perjuangan yang lewat jalan seperti ini gitu. Ada kritikus yang mengkritik karya-karya perempuan penulis Indonesia itu sebagai sesuatu yang terlalu sehari-hari, tapi justru ya itu tuh memiliki kekuatan tersendiri gitu. Itu tuh strategi naratif sebetulnya untuk menguak realitas kehidupan pada masa itu tanpa harus bertele-tele menjelaskannya melalui sebuah rekor ilmiah yang sejarah yang berat, yang membosankan gitu, kayak gitu. Itu akan aku bahas lebih lanjut. Ada salah satu penulis esai dalam buku ini yang membahas itu. Tapi kalau menurut aku gitu ya, dari realitas sosialnya pun gitu, kayak ini aku tidak berarti aku menyetujui peran perempuan sebagai makhluk domestik, tapi realitasnya pada masa itu kebanyakan perempuan itu banyak yang bekerja itu di rumah gitu, mengurus anak-anak dan lain sebagainya. Jadi ya sebetulnya si tulisan mereka yang bernada terlalu sehari-hari itu adalah konsekuensi yang wajar dari kesehariannya gitu, karena ya ketika mereka ada di lingkungan yang mengharuskan mereka untuk tinggal di situ, ya mereka mau nulis apa lagi gitu. Justru itulah salah satu cara mereka memperjuangkan ide-ide mereka, memperjuangkan nilai-nilai yang mereka percayai ketika mereka mungkin terkurung gitu dalam situasi itu. Esai pertama, oh ya aku belum ngomongin itu. Jadi buku ini tuh berat banget. Jadi kalau kalian baca ini, jangan berekspektasi kalian tuh bakal seru-seruan gitu kayak baca novel, enggak. Buku ini tuh berat. Dan aku baca buku ini tuh pusing jujur aja. Tapi karena aku suka sama topiknya, aku terus-terusan baca gitu. Aku pusing kenapa? Karena buku ini tuh sangat karya ilmiah sekali gitu. Itu kalimat tidak efektif. Buku ini sangat karya ilmiah. Lihat deh, jadi ini isinya kumpulan esai, terus udah gitu referensi semua isinya gitu di belakang. Nih lihat ya, tuh, dan ngutip referensinya tuh tidak main-main juga gitu. Ngutip itu dari jurnal bahasa Inggris, dari Susan Blackburn kayak gitu, sama
Tadi itu ada yang ngutip Foucault. Jadi ini buku yang tergolong serius, tapi sangat penting. Esai pertama yang ada di buku ini itu datang dari Giovanni Desi Austriningrum. Aku nggak tahu dia siapa. Maaf. Ya pokoknya dia menulis tentang Es Ruqyah Kertapati. Es Ruqyah Kertapati itu salah satu sastrawati yang mungkin namanya cukup familiar gitu. Aku pribadi tahu Es Ruqyah Kertapati sebelum aku baca buku ini. Tapi aku tidak begitu tahu dengan karyanya. Karena ya kurang luas menurut aku produksinya gitu. Jadi ketika orang mau tahu, mau menggali lebih lanjut juga kayak aksesnya kurang gitu. Nah, Es Ruqyah Kertapati itu dia terafiliasi dengan Lekra, jadi ya dia namanya dihilangin gitu. Bahkan setelah tragedi atau revolusi 1965, sajak-sajaknya Ruqyah itu dihilangkan dari antologi Gema Tanah Air yang disusun sama H.B. Yasin. Jadi dia tuh termasuk penulis yang dilupakan gitu. Aku tidak akan membahas Ruqyah Kertapati secara detail karena ya percuma lah baca aja sendiri bukunya gitu. Terus nanti kepanjangan lagi pula videonya. Oh ya, ini yang menurut aku yang menarik itu ini nih. Kalau kita mengingat tragedi 65 gitu, yang muncul kan pasti biasanya tuh generalisasi terhadap komunis gitu atau orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok tersebut. Tapi lihat ini gitu. Menurut penulisnya, Ruqyah itu tidak setuju dengan penggunaan kekerasan gitu. Jadi dia tuh benci kepada orang-orang yang mengatasnamakan rakyat dan revolusi untuk keuntungan pribadi. Jadi kalau dilihat dari perspektif ini, Ruqyah sebagai sastrawan itu dia tidak suka gitu dengan jalan kekerasan seperti itu. Poin kedua yang menarik dari esai ini adalah paradoks modernisasi gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa paparan modernisasi itu mendukung para perempuan untuk belajar, untuk sekolah dan bekerja gitu. Tapi itu tidak serta-merta menyiratkan peran gender yang setara gitu, karena ujung-ujungnya ketika setelah sekolah gitu orang akan mengharap si perempuan tersebut untuk menikah dan kembali ke dapur kayak gitu. Aku pernah membahas isu itu dalam esai aku yang berjudul Sekolah Sumur Dapur dan Kasur. Silakan dibaca itu. Menyerah kepada patriarki itu tuh kayak balas budi gitu, karena sudah disekolahkan, kalian harus menyerah kepada tradisi pada akhirnya. Ya udah, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua tuh ada Suwarsi Joyopuspito. Aku tertarik sama Suwarsi Joyopuspito nih. Kalau nggak salah dia tuh bisa banyak bahasa ya. Coba aku kurang inget sih. Mungkin orang-orang tuh familiar sama Sugondo Joyopuspito gitu, itu tokoh sempet terdengar namanya ketika ini Kongres Sumpah Pemuda ya kalau nggak salah. Aku pernah belajar waktu SMP di PKN. Jadi dia tuh istrinya Sugondo Joyopuspito gitu. Tapi dia tidak dapat apresiasi yang cukup dengan dibandingkan Sugondo Joyopuspito. Ini yang tadi aku bilang ya. Kenapa sih kita harus mempertimbangkan tulisan-tulisan sastra yang sehari-hari itu gitu? Karena fiksi autobiografis yang ditulis oleh penulis perempuan itu lebih bisa mencapai tingkat kebebasan ekspresi yang tidak bisa dicapai oleh aktivis. Jadi ketika orang membincangkan sastra atau ekspresi seni lain gitu, yang dicari itu kebebasan ekspresinya. Dan ketika Anda menghasilkan karya resmi yang formal, yang ilmiah dan lain-lain, itu Anda nggak mungkin bisa gitu mencapai kebebasan ekspresi. Itu tuh tugasnya seni gitu. Jadi kalau udah di situ, jadi kenapa ini tuh ada poinnya, karena itu kebebasan ekspresi.
Kalau ya orang bisa berargumen sebagus apapun gitu, orang bisa menulis teks argumentasi yang sebagus apapun, tapi rasanya tuh tidak sama dengan orang menulis puisi yang memanggil-manggil jiwa, itu beda gitu. Kenapa sih buku ini tuh bikin pusing? Karena si penulis-penulis ini juga memasukkan banyak fenomena sosial dan apa ya, kayak pengetahuan tambahan sejarah yang mendukung penjelasan mereka gitu. Kayak jadi pas ngebahas Suharsojo Puspito, penulisnya Isyana Artarini, dia tuh memasukkan informasi mengenai Istri Sedar gitu. Istri Sedar tuh itu juga organisasi perempuan, tapi dia tuh pada zamannya dianggap radikal karena menolak bergabung dengan dengan perhimpunan istri Indonesia ya. Itu isunya juga kayak pembebasan perempuan, organisasi perempuan, tapi isinya tuh ngajarin masak, menyulam kayak gitu-gitu tuh. Ya itu baca esai aku deh, itu Anda akan lebih ngerti. Karena aku bosan ngejelasin itu. Jadi intinya gini, organisasi perempuan yang memperjuangkan kebebasan perempuan itu kadang tidak benar-benar memperjuangkan kebebasan perempuan. Ada yang ideologinya tuh masih dilandasi dengan cita-cita untuk menjadi istri yang sempurna, menjadi perempuan yang sempurna, dan itu masih terjadi hingga saat ini gitu. Dan aku membahas isu itu dalam esai aku. Kalau kalian mau tahu juga, sebetulnya Suharsojo Puspito tuh adiknya atau kakaknya, adiknya Suwarni Pringgodigdo. Cari deh itu siapa. Menurut aku dia keren banget. Dia pernah debat sama Soekarno waktu Soekarno mau poligami. Dia kan menentang tuh. Dia debat sama Soekarno di sebuah sidang sampai Hatta ngetok palu kalau nggak salah. Aku pernah baca artikelnya di Tirto ID. Ini keren sih, kayak ini lihat deh. Kenapa sih aku tertarik sama Suharsojo Puspito? Karena dia dalam satu karyanya mengatakan seperti ini. Meski modern, kita masih menyediakan sedikit tempat untuk membakar menyan pada saat-saat kehilangan harapan. Jadi kayak kalau Tan Malaka bilang tuh itu logika mistik gitu. Kayak kalian udah baca Madilo belum gitu. Kalau kata Tan Malaka tuh logika mistik. Jadi semodern apapun masyarakat tuh tampaknya masih ada bagian irasionalitas yang dipertahankan. Jadi kayak modernisasi itu tidak serta-merta akan membuat orang jadi percaya sains, jadi percaya rasionalitas gitu. Dan hebatnya gitu Suharsojo Puspito tuh membahas itu dalam karyanya. Menariknya juga Suharsojo Puspito itu menulis tentang agama juga. Dia nulis tentang riwayat hidup Nabi Muhammad yang dikata pengantari oleh Buya Hamka gitu. Jadi dia tuh sebenarnya penulis yang luas genrenya. Iya betul. Suharsojo Puspito itu menguasai banyak bahasa. Dia bisa bahasa Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, Indonesia, Sunda. Itu kenapa aku sangat tertarik sih sama Suharsojo Puspito, tapi aku keburu pindah, jadi aku nggak sempet mencari lebih lanjut gitu karya-karyanya Suharsi. Aku pengen baca Manusia Bebas. Oh iya, sama Suharsojo Puspito tuh ternyata menulis esai tentang Kartini juga sebelum Pram bahkan. Pram kan nulis, nah aku punya Pram tuh kan nulis yang ini ya, Pramudia dan Tutur tuh nulis buku ini. Dan ini tuh sebuah pembacaan yang signifikan lah dalam pemahaman mengenai Kartini. Tapi ternyata Suharsojo Puspito sudah lebih dulu menulis tentang Kartini sebelum Pram. Selanjutnya, ini seru nih, ini keren. Ini esai yang paling aku suka dalam kumpulan esai ini. Ini karyanya Ren Chudori. Kalian tahu Leila S. Chudori, itu penulisnya Laut Bercerita. Nah, dia anaknya. Ren Chudori itu dia penulis yang terkenal juga. Dan dia tuh beda tulisannya tuh kelihatan stand out. Dia menceritakan tentang
Omi Intan Naomi gitu. Jadi Omi Intan Naomi itu penulis penyair gitu. Penyair yang muncul pada masa awal kemunculan internet. Jadi ini kenapa aku suka esai ini selain dari gayanya gitu. Juga karena topiknya yaitu hubungan antara internet dengan humaniora gitu. Kan suka topik-topik kayak gitu ya. Ini aku jadi dapet referensi yang berguna sekali dari Rin Chudori gitu. Not Aesthetics 2.0 kayak dari jurnal apa nih, Mass Effect, Art and the Internet, terus udah gitu The Fate of Reading in an Electronic Age. Kayak ini bagus-bagus loh. Art and Attention in the Internet Age, What the Internet is Doing to Our Brains itu. Jadi dia ngutip dari banyak jurnal bahasa Inggris dan riset-riset berbahasa Inggris, tapi juga banyak buku bahasa Indonesia. Naomi Intan Naomi itu dia tuh kalau gak salah dia udah nulis puisi dari seumuran aku gitu. Tapi dia tuh mati muda, jadi sebagai penulis dia itu punya kebiasaan yang gak sehat gitu. Terus dia orangnya tuh ya tidak begitu rasional sih, dia dia kayak percaya dengan nasib dia gitu, dan jadi dia tuh gak mau makan dan dia meneruskan gaya hidup yang seperti itu karena dia mengira dia akan mati gitu, sehingga ngapain makan kayak gitu. Dia punya kayak gaya hidup yang gitulah hingga akhirnya ya dia mati muda. Kalau kalian mau tahu tulisannya Naomi Intan Naomi bisa diakses di blognya geocities.ws Rainforest Wind. Selanjutnya ada Ratna Indraswari Ibrahim, ditulis oleh Dwi Ratih Ramadhani. Aku suka buku ini gitu. Aku juga suka sekali dengan usaha para penulis yang tergabung dalam kolektif ini untuk preset para tokoh-tokoh yang terlupakan dan dilupakan ini, karena tokoh-tokoh tersebut tuh datang dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Kadang kan ada orang yang kayak mau mengenalkan sesuatu tapi latar belakangnya sama semua gitu loh, kayak rasnya sama semua, etnisnya sama semua, agamanya sama semua kayak gitu. Nah itu enggak, dan ini juga menariknya karena Ratna Indraswari Ibrahim itu dia difabel, dan dia tuh ketika menulis tuh harus dibantu orang lain gitu. Jadi dia kalau aku gak salah sih dia mendiktekan tulisan dia dan ada orang lain yang nulis itu. Kekuasaan simbolik itu aku lagi belajar di sosiologi tuh. Symbolic violence. Iya bener ini teori-teori yang aku lagi pelajari di sosiologi. Kekerasan simbolik, kekuasaan simbolik, symbolic violence, symbolic capital, Bourdieu, yes. Selanjutnya ada Sugiyarti Siswadi, ditulis oleh Nimade Purnamasari. Dia orang lekra juga. Jadi dia termasuk penulis yang dilupakan. Aku suka sekali sajak dia yang dikutip oleh sang pengulas. Ya ini aku mengutip sajak ini di awal video karena ya itu sepertinya merangkum semua aspirasi yang dibawakan oleh para penulis ini gitu. Oh ya, Sugiyarti Siswadi itu juga selain dia jadi penulis, dia tuh jago debat. Aku ingat dia tuh jago debat. Kalau ada pertemuan jadi ketika dia bergaul dengan orang-orang di lekra gitu, katanya dia tuh susah kalau lagi berargumen sama dia tuh susah dikalahin. Aku di sosiologi tuh kan aku belajar social class ya. Kayak ini tuh dia ngebahas itu. Kami mendapati tetangga yang tidak berpuasa dan mereka sama sekali tak cemas jika kelak masuk neraka dengan alasan kalau Mbak puasa maka tidak kuat untuk mencuci dan menyapu kebun, dan kalau dipaksa puasa pekerjaan tidak akan selesai dan ibunya akan marah-marah. Ya, surga di bumi. Jadi mungkin itu sih dia mengulas kayak perbenturan norma agama dengan realitas kaum kecil, dan betapa seringnya agama itu lebih menguntungkan orang-orang yang sudah memiliki privilege gitu.
hegemoni. ini tuh buku ini tuh isinya tuh kayak teori sosiologi semua gitu. Ya menarik juga ya, Sugiyarti Siswadi itu sebetulnya secara sadar menceritakan peristiwa sejarah dalam karyanya. Jadi dia nggak secara asal itu menceritakan realitas kaum kecil, tapi mungkin itu karena dia juga itu kan tergabung dalam organisasi kayak gitu, jadi dia tahu gitu di lapangan kayak apa. Sugiyarti Siswadi itu termasuk penulis yang lebih menggunakan realitas gitu. Kenapa dia orangnya jago debat, dia orangnya mengambil inspirasi dari peristiwa nyata gitu, kayak gitu. Dia ikutan di majalah Api Kartini. Sama itu juga sih Rukia Kertapati. Jadi dari dulu tuh Lekra kalau nggak salah apa Gerwani itu punya majalah namanya Api Kartini. Setelah ada Saadah Alim, dia orang Padang. Aku tidak banyak mencatat dari dia sih, tapi seingat aku dia itu membahas tentang adat. Dia tuh nulis drama. Nih Maria Ulfah selanjutnya ditulis oleh Nurjanti. Nih dia tuh pernah jadi menteri sosial, tapi dia juga penulis. Dia suka berantem sama Bung Karno deh kalau nggak salah. Ya, dia bilang, dia pernah suatu kesempatan dia pernah bilang Bung Karno suka cawat terhadap saya. Oh ini ada hubungannya sama ordonansi perkawinan. Maria Ulfa itu dia tuh kalau gak salah lulusan hukum di Belanda. Jadi dia kuliah di Belanda gitu. Tapi waktu itu ada masalah pas pemilihan kayak pemilihan ini nih, dia kuliah di Leiden. Udah gitu pas ada anggota Dewan Rakyat tuh yang dipilih itu malah tokoh dari Belanda gitu, alih-alih dia. Padahal kompetensi dia tuh seharusnya lebih bagus. Maria Ulfah itu lebih mengurusi ke sistem hukum karena dia lulusan hukum. Dia banyak kaitannya dengan ordonansi perkawinan, poligami, sama hak pilih. Nah, selanjutnya ada Hamidah Fatimah Hasan Delais. Ditulis oleh Ayu Puspita Sariningsih. Hamidah itu penulis yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena tulisan dia tuh dihapus sama suaminya, dihilangkan gitu sama suaminya. Dia tuh guru taman siswa. Selanjutnya Dahlia atau Tan Lamnio, ditulis oleh Ziggy Zeshaziovian Zabriskie. Kali ini dia etnisnya Tionghoa. Ini yang terakhir tentang Charles Selawati, ditulis oleh Dianita Kusuma Pertiwi. Dia pernah jadi wali kota pertama Makassar. Dia juga penulis yang dilupakan. Maaf sih kalau reviewnya mengecewakan gitu, karena aku emang nggak banyak mencatat. Charles Selawati itu terkenal karena Gerwani. Pusing. Panjang banget tau ini tuh. Aku juga bingung mau ngebahas apa. Tapi gitu deh intinya. Semoga yang nonton kalian mendapat manfaat setidaknya satu gitu dari video yang tidak jelas ini. Karena aku sendiri pusing nge-reviewnya kayak gimana. Aku nggak persiapan, aku nggak tahu apa yang mau diomongin karena terlalu banyak detailnya gitu. Terus terang. Mungkin aku akan hanya memberi penutup singkat gitu opini mengenai buku ini. Mengenai kenapa sih penulis-penulis perempuan ini tuh sangat tidak dikenal gitu. Menurut aku sih ini ada kaitannya dengan bagaimana sekolah
dan pendidikan formal itu memperkenalkan sastra dan bahasa Indonesia gitu. Nama-nama mereka ini sama sekali tidak ada di dalam buku teks bahasa Indonesia, dan guru-guru bahasa Indonesia pun jarang gitu menyebutkan nama mereka atau menyuruh muridnya mencari informasi tentang mereka kayak gitu. Dan jikapun ada bacaan wajib di sekolah, karya-karya mereka ini tidak pernah dijadikan bacaan wajib gitu. Penulis-penulis yang diapresiasi dalam arti disuruh dibaca karyanya gitu atau disebutkan dalam textbook bahasa Indonesia, itu ya selalu penulis yang itu lagi, dan mayoritasnya itu laki-laki gitu. Aku sudah bosan sekali gitu mendengar Chairil Anwar, Saparjo Kodamono, Sutarjo Zumbahri, Wes Rendra gitu tuh kayak itu lagi gitu lah yang kayak disebutin sama pelajaran bahasa Indonesia. Makanya aku tidak suka. Aku orang yang sangat suka membaca, aku orang yang sangat suka menulis, suka bahasa Indonesia, tapi aku nggak suka baca textbook bahasa Indonesia gitu karena itu cara sekolah memproduksi pengetahuan itu selalu melanggengkan ide-ide yang bias, dan akhirnya terciptalah ketidaktahuan kita, keasingan kita gitu terhadap penulis-penulis ini. Kalau aku pulang ke Indonesia, aku janji aku akan beli buku-buku mereka. Tapi mungkin ya itu kendala nomor 2 sih. Pertama, sistem pendidikan kita yang kurang mengapresiasi mereka. Kedua, juga karena akses kepada karya merekanya kurang gitu. Sebetulnya kalau dicari online tuh pasti ada gitu bukunya, misalnya nyari Sugiyarti Siswadi atau nyari Suwarsi Joyo Puspito, Manusia Bebas gitu, pasti keluar ada. Oh iya, aku lupa ngomong, Sugiyarti Siswadi tuh misterius loh. Sampai sekarang tuh kayak apa, nggak, fotonya tuh nggak ada apa kayak gimana lah gitu. Ya itu. Oke, back to the topic again. Itu kendala nomor 2-nya. Penulis-penulis ini tuh pasti mereka risetnya tuh dapat data ya gitu. Pasti mereka punya akses gitu ke karya-karyanya mereka, tapi untuk orang awam, untuk kalangan luas tuh menurut aku sih rada susah mengakses karya-karya mereka gitu. Jadi itu juga kenapa gak banyak orang yang tahu gitu. Karena mungkin penerbit gitu atau industri perbukuan juga kurang mempromosikan mereka gitu loh. Jadi kayak kalau main ke toko buku besar kayak Gramedia gitu, kita tidak akan menemukan karya mereka, karena biasanya juga yang nerbitin karya-karya kayak gini kan penerbit indie gitu, kayak Komunitas Bambu itu tuh pasti punya gitu akses ke kayak gitu. Ini buku ini pun diterbitkan oleh Margin Kiri kan, sebuah penerbit indie, bukan penerbit yang mainstream yang besar diketahui banyak orang gitu. Atas alasan tersebut pula aku tuh akhir-akhir ini tuh lebih suka baca buku penerbit indie, karena penerbit indie tuh bisa memberikan pemikiran alternatif gitu loh, memberikan ideologi yang tidak mainstream, memberikan topik-topik yang seharusnya dibahas tapi tidak populer gitu di industri buku. Melihat buku ini gitu dari kacamata zaman sekarang sih, sebetulnya ada harapan yang sangat besar dari perkembangan sastra Indonesia gitu, terutama mengenai perempuan, karena ini buktinya ada 10 penulis perempuan muda Indonesia yang sangat hebat, yang sudah bisa meriset dan menerbitkan karya sebagus ini gitu. Dan kedepannya pasti akan lebih banyak lagi karya-karya signifikan dan berpengaruh dari penulis-penulis Indonesia, maupun laki-laki maupun perempuan gitu. Kenapa sih aku jadi gak bisa bahasa Indonesia, maupun laki-laki maupun perempuan? What are you saying?
semoga kedepannya tuh kesalahan-kesalahan yang tadi aku sebutin diperbaiki gitu ya. Jadi semoga kedepannya sistem pendidikan Indonesia itu lebih luas lagi kalau ngajarin murid-murid, lebih luas lagi ngegali perspektifnya, jangan ngasih contoh yang itu lagi, jangan ngasih ideologi yang itu lagi. Itu karena apalagi zaman sekarang tuh kan udah informasi itu ada di mana-mana, kita tuh media saturated gitu. Jadi udah nggak zaman banget sih kalau nyebutin penulis yang itu lagi gitu. Ya, dan ya aku sangat berharap, aku optimis lah dengan masa depan sastra Indonesia gitu. Sekarang mah udah banyak penulis perempuan Indonesia yang karyanya hebat-hebat gitu, bahkan kayak Abinaya Gina Jamela gitu. Dia tuh kan sastrawan cilik Indonesia yang karya-karyanya berkualitas gitu. Ada juga ya apalagi yang udah lebih tua dari dia gitu, banyak kan. Segitu aja reviewnya, sampai ketemu lagi di video yang lebih baik. Aku benar-benar minta maaf dengan segala kerancuan dan ketidaksiapan dalam video ini gitu. Kayaknya aku nyempetin bikin video gitu ya, gara-gara International Women's Day. Udah, dadah.